Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Angelina Sinaga, Dia Mariska, Komaruh Hilal, Bunga Lestari, Nur Aini, Devi Novitasari, Kron Alvinowe, dan Dava Apriansyah. Kami akan mempresentasi hasil dari kerja kelompok kami dengan materi kincir angin. Untuk latar belakang, energi angin termasuk energi terbarukan yang didefinisikan sebagai energi yang secara tepat dapat diproduksi kembali melalui proses alam. Beberapa kelebihan energi terbarukan antara lain, sumbernya relatif mudah didapat, dapat diperoleh dengan gratis, minim limbah, tidak mempengaruhi suhu bumi secara global, dan tidak terpengaruh oleh kenaikan harga bahan baku. Pengertiannya, kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses ini, itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggilingi biji-bijian. Nah, manfaatnya adalah satu, pembangkit listrik. Cara kerja pembangkit listrik, tenaga angin ini adalah angin akan memutar kincir. Kemudian, kincir akan bergerak dan pergerakan itu akan memicu energi listrik yang muncul. Melalui kincir angin, generator di kota dapat menyala. 2. Membantu pekerjaan sehari-hari. Contoh membantu pekerjaan sehari-hari ini yakni membantu proses pemotongan kayu. Kincir angin akan berperan sebagai generator yang memiliki kekuatan untuk menjalankan gergaji. Setelah itu, gergaji pun dapat digunakan untuk memotong kayu. Yang ketiga adalah mengalihkan arah angin. Kincir angin menjadi salah satu benda yang sering dimanfaatkan untuk mengalihkan arah angin. Kincir angin kerap digunakan saat cuaca sedang berangin, dan ketika angin menjadi kencang, angin yang mengarah ke kincir angin dapat direduksi dan mengurangi risiko sangat besar, sehingga rumah dan perkebunan pun tidak terkena angin yang terlalu besar yang dapat menyebabkan kerusakan. Dan yang terakhir adalah objek wisata. Kincir angin pada wilayah tertentu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kincir angin dapat digunakan sebagai objek wisata yang ada di Belanda. Banyak turis yang tertarik datang dan berfoto dengan kincir angin tersebut. Angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan sumber energi kincir angin. Nah, kelebihannya ini yakni kelebihan sumber energi angin adalah hemat biaya. Terlepas dari biaya pembangunan yang mahal, sumber energi angin tidak memerlukan bahan baku lain selain turbinnya, di mana turbin angin dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara terus-menerus. Kemudian kelemahannya. Nah, kelemahan pembangkit listrik tenaga angin, pembarukan pembangkit listrik ini memerlukan biaya pembangunan cukup besar. Selain itu, pembangunannya juga harus jauh dari sumber beban, serta memerlukan transmisi berbiaya tinggi. Selain biaya pembangunan yang tinggi, perawatan PLTB relatif lebih. Dilansir dari National Geographic, ada dua jenis kincir angin. Yang pertama, horizontal all-axis wind turbines, yaitu turbin yang poros utamanya berputar menyesuaikan arah angin. Yang kedua, vertical axis wind turbine, yaitu jenis turbin angin di mana poros rotor utama diatur melintang terhadap angin, sedangkan komponen utama terletak di dasar turbin. Cara kerja kincir angin. Cara kerja kincir angin yang paling pertama adalah memperlambat kecepatan gerakan angin lewat bilahnya. Kincir angin yang digerakkan oleh angin kemudian menyimpan energi ini pada bagian bilahnya. Bilah yang terhubung pada poros pergerak akan berputar pelan-pelan dan mengirimkan tenaga pemutar ke gearbox. Mengapa kincir angin berputar lebih kencang? Berputarnya kincir angin disebabkan karena adanya angin yang meniupnya. Semakin kencang angin yang bertiup, putaran kincir angin pun akan semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa angin dapat membawa energi, yaitu energi gerak. Kendala yang kami alami dalam membuat kincir angin ini adalah lampu yang dihasilkan oleh energi listrik yang dihasilkan oleh angin jarang menyala dikarenakan kekuatan angin yang kurang stabil. Pada membuat atau praktek dalam membuat kincir angin ini kami mempunyai kendala. Nah, kendala dari kincir angin yang kami buat adalah pada kabelnya yang sering konslet akibat adanya angin yang terlalu kencang, dan pada baling-baling kincir angin yang terlalu berat. Kesimpulan,
Kincir angin bergerak karena adanya hembusan angin yang menerpa baling-balingnya. Semakin kuat hembusan angin, maka semakin cepat baling-baling bergerak. Gerakan baling-baling ini yang kemudian menghasilkan energi listrik. Baik, sekian pemaparan materi tentang kincir angin dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigato.